Selamat datang kembali sahabat jiwa. Terima kasih karena masih setia mendukung perjalanan ini. Setiap doa, setiap sapaan, dan setiap waktu yang kamu luangkan untuk hadir di ruang sunyi ini adalah bagian dari kekuatan yang membuat kanal ini terus hidup. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus untukmu. Karena tanpa hadirmu, setiap kata hanya akan menjadi angin yang lewat tanpa tujuan. Kehadiranmu membuat setiap narasi memiliki makna, dan setiap makna menemukan rumahnya. Aku percaya tidak ada satupun dari kita yang datang ke sini secara kebetulan. Hidup tidak pernah berjalan dengan kebetulan. Ada tangan yang menuntun, ada arah yang dipilihkan, ada suara lembut dari dalam yang membuatmu akhirnya singgah di sini. Jika kamu mendengarkan narasi ini sekarang, itu berarti jiwamu sedang dipanggil untuk mengingat siapa dirimu. Tuhan sedang mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selalu mengawasi, menjaga, dan melindungimu. Hari ini kita akan masuk ke dalam perjalanan batin, menyingkap perlahan tanda-tanda yang sering terlewat, tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu rasakan tapi tidak berani menyebutnya. Kita akan bicara tentang tanda-tanda bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang selalu ada dalam lindungan Tuhan. Bukan terpilih dalam arti merasa lebih tinggi dari yang lain, melainkan terpilih untuk berjalan di jalan yang penuh ujian, penuh makna, penuh pesan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu menyiapkan dirimu. Tarik napas dalam, biarkan udara masuk dan menyentuh bagian terdalam tubuhmu. Rasakan bagaimana tubuhmu perlahan menjadi tenang, dan pikiranmu mulai menemukan ruang yang lapang. Hembuskan perlahan, lepaskan segala beban, lepaskan segala suara bising yang menempel di hatimu. Biarkan narasi ini menjadi doa, dan doa ini menjadi cermin yang membawamu melihat dirimu sendiri. Bagian pertama ini akan membawa kita pada tanda awal, tanda yang paling sering hadir dalam kehidupan mereka yang dijaga. Tanda pertama adalah ketika hidupmu penuh ujian, tetapi selalu ada kekuatan yang menjaga agar engkau tidak hancur. Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana dunia seakan runtuh, pintu-pintu tertutup, orang-orang pergi, harapan terlepas begitu saja. Saat itu kamu merasa seakan semua sudah selesai, namun entah dari mana ada cahaya kecil yang menolak untuk padam di dalam dirimu. Cahaya itu membuatmu tetap bisa berdiri, meski lututmu gemetar, meski hatimu penuh luka. Itulah perlindungan. Tuhan tidak selalu menyingkirkan badai dari hidupmu, karena badai adalah bagian dari perjalanan. Tapi Tuhan memberimu sayap agar kamu bisa menyeberangi badai itu. Dia tidak menghapuskan rasa sakit, tapi Dia menguatkan jiwamu agar rasa sakit itu tidak menguburmu. Dia tidak selalu menutup jalan yang sulit, tapi Dia menuntun langkahmu agar kamu tidak tersesat di dalamnya. Coba ingat satu momen dalam hidupmu yang menurutmu adalah titik terendah. Ingat rasa takutnya, ingat beratnya. Lalu lihat dirimu sekarang. Lihat bagaimana kamu bisa melewatinya. Kamu masih di sini, kamu masih bernafas, kamu masih melangkah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti nyata bahwa ada perlindungan yang tidak terlihat. Ada tangan yang menopangmu bahkan ketika kamu merasa sendirian. Sahabat jiwa, ketika kamu merasakan kekuatan yang datang dari luar logika, itulah tanda pertama. Jiwa yang dipilih untuk dijaga tidak dibiarkan hancur. Tuhan selalu menjaga agar ada bara kecil yang tetap menyala, sekecil apapun itu, agar suatu hari nanti, bara itu kembali bisa tumbuh menjadi api. Aku tahu, kadang kamu merasa lelah, kadang kamu bertanya, mengapa ujian demi ujian datang padamu? Tapi justru disitulah letaknya. Jiwa yang terpilih selalu melalui jalan yang tidak mudah. Jalan yang membuatnya belajar arti sabar, arti syukur, arti ikhlas, arti bertahan. Karena hanya jiwa yang pernah ditempa yang bisa membawa cahaya bagi orang lain. Maka jika kamu saat ini sedang berada di tengah badai, jangan anggap itu sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai tanda cinta. Perlindungan bukan selalu berarti aman dari masalah, melainkan dijaga agar masalah itu tidak merenggut jiwamu. Kamu dilindungi bukan dengan jalan yang mulus, tapi dengan kekuatan batin yang membuatmu tetap bisa berjalan meski jalannya berbatu.
berhentilah sejenak dan tanyakan pada hatimu, berapa kali kamu selamat dari hal yang nyaris menghancurkanmu? Berapa kali kamu masih bisa tersenyum meski hatimu penuh luka? Berapa kali kamu bertahan meski rasanya sudah ingin menyerah? Semua itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang selalu melindungimu. Dan sekarang, mari kita bergerak lebih dalam. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah jalan panjang. Jalan itu sepi, angin berhembus, langit kadang gelap. Kamu berjalan sendirian, tapi ada sesuatu yang terus membuatmu melangkah. Itulah tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada yang berjalan bersamamu meski tidak terlihat. Ada yang membisikkan ketenangan meski telingamu tidak mendengarnya. Ada yang menjaga setiap langkahmu meski matamu tidak bisa melihatnya. Aku ingin kamu merasakan itu sekarang. Rasakan kehadiran perlindungan itu di sekitarmu. Rasakan bagaimana udara yang kamu hirup membawa kehidupan. Rasakan bagaimana detak jantungmu adalah bukti bahwa ada kekuatan yang mengalir di dalam dirimu. Rasakan bagaimana setiap rasa sakit yang pernah kamu alami justru membuatmu semakin dalam, semakin bijak, semakin kuat. Semua itu adalah tanda pertama bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang selalu dalam lindungan. Sekarang, mari kita tarik napas lagi. Tarik perlahan, hembuskan dengan lembut. Ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjagaku. Ucapkan dengan tulus, biarkan rasa syukur itu memenuhi seluruh tubuhmu. Karena rasa syukur adalah kunci untuk membuka kesadaran bahwa perlindungan itu selalu ada. Sahabat jiwa, perjalanan kita belum selesai. Masih ada tanda-tanda lain yang akan kita bahas. Tanda yang akan semakin membuka matamu bahwa kamu bukan kebetulan. Kamu dipilih, kamu dijaga, dan kamu dimaksudkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kita akan masuk ke tanda berikutnya di bagian selanjutnya. Sebelum itu, renungkanlah tanda pertama ini. Rasakan kembali momen-momen hidupmu yang menunjukkan bahwa ada kekuatan yang selalu menjaga. Ingatlah bahwa kamu tidak kebetulan berada di sini. Kamu mendengarkan narasi ini karena ada panggilan yang menuntunmu. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai di sini. Mari kita lanjutkan langkah ini bersama-sama. Sahabat jiwa, terima kasih karena kamu masih bersama sampai di sini. Kehadiranmu bukan hanya berarti untukku, tetapi juga untuk perjalanan batinmu sendiri. Setiap kata yang kamu dengarkan akan menemukan jalannya ke dalam hatimu. Dan ingatlah, tidak ada satu pun yang kebetulan. Kamu tiba di sini karena jiwamu sedang dipanggil untuk kembali mengenal dirinya, untuk menyadari bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Di bagian pertama, kita sudah berbicara tentang tanda awal. Bagaimana hidupmu penuh ujian, namun selalu ada kekuatan yang membuatmu tetap bertahan. Itu adalah tanda pertama bahwa ada perlindungan yang halus tapi nyata dalam hidupmu. Sekarang, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan berbicara tentang tanda-tanda berikutnya. Tanda yang sering hadir dalam keseharianmu, tapi mungkin jarang kamu sadari. Mari kita mulai dengan tanda kedua. Tanda kedua adalah ketika kamu sering merasa berbeda dari kebanyakan orang. Bukan berbeda karena ingin menonjol, bukan berbeda karena ingin dianggap istimewa, tapi berbeda karena jiwamu memang membawa warna yang lain. Sejak kecil, mungkin kamu merasa tidak mudah benar-benar menyatu dengan orang lain. Kamu bisa hadir di keramaian, tetapi hatimu tetap merasakan sepi. Kamu bisa ikut tertawa bersama, tetapi di dalam ada suara lembut yang bertanya, apakah ini semua cukup? Orang lain mungkin merasa puas dengan kesenangan dunia, tapi jiwamu selalu haus akan sesuatu yang lebih dalam. Apakah kamu pernah merasakannya? Rasa asing di tengah keramaian. Rasa seolah kamu berada di dunia, tapi tidak sepenuhnya milik dunia. Rasa yang kadang membuatmu merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang. Itu bukan kelemahan, itu bukan tanda bahwa kamu aneh, itu adalah panggilan. Jiwa yang terpilih seringkali dibawa ke jalan yang sunyi, karena hanya di dalam kesunyian, ia bisa mendengar suara Tuhannya. Jiwa yang terpilih seringkali merasa berbeda, karena ia memang diciptakan untuk membawa cahaya, bukan untuk larut dalam kegelapan. Sahabat jiwa, perasaan asing itu adalah tanda perlindungan. Tuhan menjagamu agar tidak mudah larut dalam arus dunia.
Tuhan menjagamu dengan membuatmu selalu merasa ada sesuatu yang kurang, agar kamu terus mencari, agar kamu terus melangkah menujunya. Bayangkan sebuah lilin kecil yang menyala di tengah ruangan gelap. Lilin itu tidak bisa berpura-pura menjadi gelap, karena ia memang diciptakan untuk memberi cahaya. Begitu juga dengan dirimu. Perasaan berbeda itu adalah cara Tuhan mengatakan bahwa jiwamu membawa cahaya yang tidak semua orang punya. Sekarang mari kita masuk ke tanda ketiga. Tanda ketiga adalah intuisi yang tajam. Ada kalanya kamu tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi hatimu tahu. Kamu tahu kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, kapan harus diam. Kamu tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak, meski kata-kata mereka terdengar manis. Kamu tahu arah mana yang aman, meski logika kadang berkata sebaliknya. Itulah perlindungan yang halus. Intuisi bukan hanya perasaan biasa, ia adalah bisikan lembut yang datang dari Tuhan untuk menjaga langkahmu. Ia adalah kompas batin yang selalu menuntunmu, meski peta dunia tampak membingungkan. Coba ingat kembali satu momen dalam hidupmu, ketika kamu mendengar suara kecil di dalam hati yang berkata, "Jangan," atau "Tunggu," atau "Berhati-hatilah." Mungkin kamu tidak mengerti, mungkin kamu sempat ragu. Tapi ketika kamu menuruti bisikan itu, sesuatu di hidupmu terselamatkan. Itulah tanda nyata bahwa kamu dijaga. Tuhan tidak selalu turun langsung untuk berkata padamu, tapi Dia menitipkan pesan melalui suara kecil yang kamu rasakan dalam hati. Suara itu lembut, kadang samar, tapi selalu hadir. Dan jiwa yang terpilih mampu mendengarnya lebih jelas. Sahabat jiwa, jagalah intuisi itu. Jangan padamkan dengan keributan dunia. Semakin kamu mendengar, semakin tajam ia berbicara. Semakin kamu percaya, semakin jelas ia menuntunmu. Sekarang kita sampai pada tanda keempat. Tanda keempat adalah seringnya kamu ditolong dalam keadaan yang mustahil. Pernahkah kamu merasa nyaris terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, tetapi tiba-tiba ada jalan yang terbuka? Pernahkah kamu merasa kehabisan tenaga, kehabisan harapan, tapi tiba-tiba ada pertolongan datang entah dari mana? Itulah tanda bahwa kamu dijaga. Semesta bergerak, orang-orang hadir, pintu terbuka, jalan muncul. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah perlindungan. Tuhan tidak pernah membiarkanmu benar-benar sendirian. Dia selalu mengirimkan pertolongan di saat yang tepat, bahkan di detik terakhir ketika kamu merasa semua sudah berakhir. Ingatlah, sahabat jiwa, berapa kali kamu selamat bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar yang menolongmu. Berapa kali kamu menemukan jalan yang bahkan tidak kamu pikirkan sebelumnya. Itu adalah bukti bahwa perlindungan selalu menyertaimu. Jiwa yang terpilih sering berada dalam situasi sulit, tapi justru disitulah tanda perlindungan hadir dengan paling jelas. Karena hanya ketika kita merasa tidak punya apa-apa, kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah segalanya. Sampai di sini, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, rasakan ketenangan di dadamu. Rasakan bagaimana kata-kata ini bukan sekadar suara, tapi juga doa untuk jiwamu. Doa agar kamu selalu ingat bahwa kamu tidak kebetulan ada di sini. Doa agar kamu selalu sadar bahwa ada perlindungan yang lembut di sekitarmu. Sahabat jiwa, mari kita rangkum perjalanan di bagian ini. Tanda kedua adalah rasa berbeda, rasa asing di tengah dunia, yang sesungguhnya adalah panggilan agar kamu tetap terjaga. Tanda ketiga adalah intuisi yang tajam, bisikan lembut yang menuntunmu dari dalam. Tanda keempat adalah pertolongan yang hadir di saat mustahil, tanda nyata bahwa kamu dijaga oleh kekuatan yang lebih besar. Ketiga tanda ini adalah bagian dari perlindungan yang sering tidak kita sadari. Kadang kita menyebutnya kebetulan, kadang kita menganggapnya sekadar perasaan. Padahal itu adalah bahasa cinta Tuhan. Bahasa yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan sahabat jiwa, perjalanan kita masih berlanjut. Masih ada tanda berikutnya yang akan kita ungkap di bagian selanjutnya. Tanda yang paling halus tapi juga paling indah. Tanda yang menunjukkan bahwa meski hidupmu penuh luka, hatimu tetap dijaga agar tidak mengeras. Sebelum kita masuk ke bagian itu, aku ingin mengajakmu kembali mengingat satu hal.
Kamu tidak kebetulan mendengarkan ini. Jiwamu sedang dituntun untuk mengingat siapa dirimu, dan siapa dirimu adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang selalu berada dalam perlindungan. Terima kasih sudah berjalan bersama sampai di sini. Mari kita siapkan hati kita untuk melangkah ke bagian selanjutnya. Bagian yang akan semakin membuka mata bahwa perlindungan Tuhan selalu ada, bahkan dalam bentuk yang paling lembut. Sahabat jiwa, terima kasih karena kamu masih hadir sampai di bagian ketiga ini. Kehadiranmu bukan kebetulan, dan aku ingin mengingatkan lagi, setiap detik yang kamu luangkan untuk berada di sini adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Tidak ada satupun langkah yang sia-sia. Jika kamu masih mendengarkan, itu artinya hatimu dipanggil untuk berjalan lebih dalam, untuk menyadari sesuatu yang mungkin selama ini terlupakan. Kita sudah berbicara panjang di bagian pertama dan kedua tentang bagaimana ujian hidup justru menjadi tanda perlindungan, tentang rasa berbeda yang membuatmu tidak larut dalam dunia, tentang intuisi yang tajam sebagai bisikan halus dari Tuhan, dan tentang pertolongan yang selalu datang di saat mustahil, seolah semesta bergerak untuk menjaga langkahmu. Kini kita tiba pada tanda kelima, tanda yang paling lembut, tanda yang sering tidak disadari tetapi sesungguhnya adalah permata yang sangat berharga. Tanda itu adalah ketika hatimu tetap lembut meski hidupmu penuh luka. Sahabat jiwa, mungkin kamu pernah disakiti, mungkin kamu pernah dikhianati, mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat kamu cintai, mungkin kamu pernah berdiri di bawah hujan badai tanpa ada tempat berteduh. Luka-luka itu nyata dan aku tahu tidak mudah untuk menjalaninya. Tapi perhatikanlah dirimu, meski semua itu terjadi, hatimu tidak mengeras. Kamu masih bisa mencintai, kamu masih bisa tersenyum, kamu masih bisa peduli pada orang lain, meski hatimu sendiri pernah patah. Kamu masih bisa memaafkan, meski kamu tahu betapa sakitnya dikhianati. Kamu masih bisa mengasihi, meski kamu tahu betapa perihnya kehilangan. Itulah tanda perlindungan yang paling indah. Tuhan melindungimu bukan hanya dari bahaya di luar, tapi juga dari kehancuran di dalam. Dia menjaga agar hatimu tetap lembut, agar jiwamu tidak menjadi pahit, agar luka-luka itu tidak berubah menjadi kebencian. Bayangkan sejenak, ada banyak orang yang ketika terluka memilih untuk menutup hati mereka rapat-rapat. Mereka tidak lagi percaya pada cinta, mereka tidak lagi percaya pada kebaikan. Tapi kamu berbeda. Meski hatimu penuh bekas luka, kamu tetap membuka ruang untuk kasih. Kamu tetap percaya bahwa dunia masih layak dicintai. Itu bukan kekuatanmu semata. Itu adalah perlindungan. Sahabat jiwa, hati yang lembut adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Dan jika hatimu tetap lembut meski diuji berkali-kali, itu adalah tanda jelas bahwa Tuhan melindungimu dari dalam. Perlindungan yang tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan dalam setiap detak jantungmu. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan perjalanan batin sejenak. Pejamkan mata, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan hatimu, rasakan luka-luka yang pernah ada di sana. Lalu rasakan juga cinta yang masih tumbuh di tengah luka itu. Itulah bukti bahwa hatimu dijaga. Hatimu dipelihara agar tidak pernah kehilangan kemampuannya untuk mengasihi. Sahabat jiwa, inilah tanda kelima, dan tanda ini melengkapi 4 tanda sebelumnya. Mari kita rangkai kembali semuanya, agar kamu bisa melihat gambaran besarnya. Tanda pertama, hidupmu penuh ujian, tapi kamu selalu bisa bertahan. Tanda kedua, kamu merasa berbeda, tapi perbedaan itu adalah panggilan. Tanda ketiga, kamu memiliki intuisi tajam yang menuntun langkahmu. Tanda keempat, kamu selalu mendapat pertolongan di saat mustahil. Dan tanda kelima, hatimu tetap lembut meski penuh luka. Kelima tanda ini bukan sekadar kebetulan. Semua ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kamu adalah jiwa terpilih, jiwa yang selalu berada dalam lindungan. Aku ingin kamu merenungkan sesuatu. Mengapa Tuhan memilihmu? Mengapa jiwamu yang diberi jalan seperti ini? Bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi, bukan untuk membuatmu merasa istimewa dibanding orang lain, tetapi karena jiwamu memiliki peran. Ada cahaya yang harus kamu bawa, ada pesan yang harus kamu sampaikan, ada kasih yang harus kamu sebarkan.
Jiwa yang terpilih bukan berarti jiwa yang bebas dari luka. Justru sebaliknya, jiwa yang terpilih sering melalui jalan penuh duri agar ia tahu rasanya sakit, agar ia tahu rasanya kehilangan, agar ia tahu rasanya terpuruk. Karena hanya jiwa yang pernah melewati kegelapan yang bisa memahami arti cahaya. Hanya jiwa yang pernah jatuh yang bisa memahami arti bangkit. Hanya jiwa yang pernah terluka yang bisa memahami arti cinta yang menyembuhkan. Sahabat jiwa, jika kamu merasa hidupmu penuh ujian, penuh rasa asing, penuh bisikan halus, penuh pertolongan, dan penuh luka yang tetap melahirkan cinta, itu artinya kamu tidak salah jalan. Itu artinya kamu sedang dijaga. Itu artinya kamu dipilih untuk sebuah maksud. Mungkin saat ini kamu belum tahu maksud itu. Mungkin kamu masih berjalan dalam kabut. Tapi percayalah, setiap langkahmu sedang dipimpin menuju tujuan yang lebih besar dari dirimu. Perlindungan Tuhan bukan hanya untuk membuatmu selamat, tapi untuk menyiapkanmu membawa sesuatu yang berarti bagi orang lain. Sekarang mari kita berhenti sejenak lagi. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Rasakan ucapan syukur di dalam hatimu. Katakan pelan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjagaku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjagaku. Biarkan ucapan itu menjadi doa yang melembutkan hatimu dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah berjalan sendirian. Sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu berinteraksi sejenak. Coba tanyakan pada dirimu, dari 5 tanda ini, tanda mana yang paling kamu rasakan dalam hidupmu? Apakah ujian yang membuatmu semakin kuat? Apakah rasa asing yang membuatmu tetap mencari makna? Apakah intuisi yang menuntunmu? Apakah pertolongan yang datang di saat mustahil? Ataukah hatimu yang tetap lembut meski penuh luka? Tanyakan, lalu dengarkan jawaban yang muncul dari dalam dirimu. Apapun jawabanmu, ingatlah satu hal, kamu tidak kebetulan berada di sini. Kamu mendengarkan narasi ini karena jiwamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk ingat siapa dirimu, untuk sadar bahwa kamu selalu dalam lindungan. Dipanggil untuk tahu bahwa luka-luka hidupmu bukan sia-sia, tapi bagian dari perjalanan yang memurnikan jiwamu. Sekarang mari kita menutup bagian ini dengan sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa perlindungan Tuhan bukan sekadar konsep, tapi nyata. Nyata dalam setiap napasmu. Nyata dalam setiap langkahmu. Nyata dalam setiap pertolongan yang kamu terima. Nyata dalam setiap cinta yang tetap hidup di hatimu. Sahabat jiwa, aku berterima kasih karena kamu sudah menemani sampai sejauh ini. Terima kasih karena kamu hadir, karena kamu mau membuka hati, karena kamu mau berjalan bersama dalam perjalanan batin ini. Aku percaya, jika kamu mendengarkan sampai di sini, maka hatimu sudah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar. Jangan lupa, perlindungan itu selalu ada. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, bahkan ketika kamu merasa jatuh, bahkan ketika kamu merasa dunia menutup pintu, ada tangan yang selalu menjaga, ada cinta yang selalu melindungi, ada cahaya yang selalu menyertaimu. Sampai kita bertemu di bagian berikutnya, jagalah hatimu, biarkan ia tetap lembut, karena di sanalah Tuhan berdiam, dan di sanalah perlindungan sejati itu selalu hidup. Sahabat jiwa, terima kasih karena kamu masih bersama hingga titik ini. Perjalanan kita sudah panjang, kita menapaki kata demi kata, jeda demi jeda, dan doa demi doa. Tidak semua orang bisa sampai di sini. Tidak semua orang memiliki hati yang cukup terbuka untuk mendengar narasi seperti ini. Jika kamu sampai di bagian kesimpulan, itu adalah tanda bahwa jiwamu sungguh dipanggil untuk menerima pesan ini. Ingatlah kembali perjalanan kita. Di bagian pertama, kita berbicara tentang tanda awal, hidup penuh ujian, namun selalu ada kekuatan yang membuatmu tetap bertahan. Itu adalah perlindungan yang nyata, meski sering tak kita sadari. Kemudian di bagian kedua, kita mengupas 3 tanda yang lembut namun mendalam, rasa berbeda yang membuatmu tidak larut dalam dunia, intuisi tajam yang menuntunmu, dan pertolongan yang hadir di saat mustahil. Di bagian ketiga, kita menemukan tanda kelima, yang paling indah dan halus, hatimu tetap lembut meski penuh luka. 5 tanda ini bukan sekadar teori, ini adalah pengalaman hidup.
Mungkin kamu pernah merasakannya tanpa sadar. Mungkin kamu pernah mengabaikannya. Tapi hari ini, semua tanda itu dipertemukan dalam kesadaranmu. Hari ini, semua tanda itu menjadi cermin agar kamu tahu siapa dirimu. Kamu adalah jiwa yang terpilih, jiwa yang dijaga dengan penuh cinta oleh Tuhan. Mari kita rangkai sekali lagi. Tanda pertama, ujian hidup yang tidak menghancurkanmu. Itu adalah cara Tuhan menempa sekaligus melindungi. Ia tidak membiarkanmu hancur meski badai menerpa. Tanda kedua, rasa berbeda di tengah dunia. Itu adalah cara Tuhan menjaga agar jiwamu tidak larut, agar kamu tetap mencari makna sejati. Tanda ketiga, intuisi yang tajam. Itu adalah bisikan perlindungan, kompas batin yang menuntunmu setiap saat. Tanda keempat, pertolongan yang datang di saat mustahil. Itu adalah bukti bahwa kamu tidak pernah sendiri, bahwa Tuhan selalu mengirim jalan keluar. Tanda kelima, hati yang tetap lembut meski penuh luka. Itu adalah perlindungan paling indah, karena hati yang lembut adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Sahabat, jiwa, jika kelima tanda ini pernah hadir dalam hidupmu, jangan lagi ragu. Jangan lagi berpikir bahwa semua hanya kebetulan. Jangan lagi merasa bahwa kamu sendirian. Itu adalah tanda-tanda perlindungan yang nyata. Itu adalah bahasa cinta yang halus. Itu adalah panggilan agar kamu ingat siapa dirimu. Jiwa yang terpilih bukan berarti jiwa yang lebih tinggi dari yang lain. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang dipanggil untuk membawa cahaya. Cahaya itu mungkin kecil, tapi cukup untuk menuntun langkah orang lain. Cahaya itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk menghangatkan hati yang dingin. Cahaya itu mungkin tidak selalu terlihat, tapi cukup untuk memberi harapan di tengah gelap. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku? Mengapa hidupku penuh ujian? Mengapa aku yang dipilih untuk melalui jalan ini? Jawabannya sederhana, karena jiwamu mampu. Tuhan tidak pernah salah memilih. Dia tahu siapa yang siap. Dia tahu siapa yang bisa ditempa, siapa yang bisa bangkit, siapa yang bisa membawa pesan, dan jiwamu adalah salah satunya. Kesimpulan dari semua ini adalah sederhana, tetapi dalam. Kamu tidak kebetulan ada di sini. Kamu tidak kebetulan melalui semua yang sudah kamu lewati. Kamu tidak kebetulan mendengarkan narasi ini. Semua ini adalah bagian dari perjalanan jiwamu. Perjalanan untuk mengenal siapa dirimu. Perjalanan untuk sadar bahwa kamu selalu dijaga. Perlindungan Tuhan hadir dalam banyak bentuk. Kadang berupa kekuatan di tengah ujian, kadang berupa rasa asing yang membuatmu terus mencari, kadang berupa intuisi yang lembut, kadang berupa pertolongan yang tak terduga, kadang berupa hati yang tetap lembut meski penuh luka. Semuanya adalah cara-cara Tuhan menjaga jiwa yang dipilihnya. Sekarang, sahabat jiwa, aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam. Tarik napas perlahan, biarkan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan dengan tenang. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan seluruh perjalanan hidupmu. Ingat kembali masa-masa sulit yang kamu lewati. Ingat perasaan asing yang pernah kamu rasakan. Ingat suara hati yang pernah menuntunmu. Ingat pertolongan yang tiba di saat mustahil. Ingat luka yang pernah kau alami, lalu lihat bagaimana hatimu tetap bisa mencintai. Semua itu adalah tanda, semua itu adalah pesan, semua itu adalah bukti. Sekarang, bisikan pelan di dalam hatimu. Aku adalah jiwa yang terpilih. Aku adalah jiwa yang dijaga. Aku adalah jiwa yang dilindungi oleh Tuhan. Biarkan kalimat itu meresap. Biarkan ia menjadi mantra yang menenangkan. Biarkan ia menjadi doa yang meneguhkan. Sahabat jiwa, perlindungan bukan berarti hidupmu akan selalu mudah. Perlindungan berarti jiwamu akan selalu dijaga agar tidak hancur. Perlindungan berarti hatimu akan selalu dijaga agar tetap lembut. Perlindungan berarti langkahmu akan selalu dituntun menuju cahaya. Jangan takut pada ujian. Jangan takut pada rasa asing. Jangan takut pada luka. Karena semua itu hanyalah bagian dari perjalanan. Semua itu hanyalah jalan yang membawamu semakin dekat pada tujuanmu. Kesimpulan besar dari narasi ini adalah satu hal, kamu tidak pernah sendiri. Bahkan ketika dunia meninggalkanmu, bahkan ketika pintu tertutup, bahkan ketika kamu merasa tak
ada harapan, perlindungan itu tetap ada. Tuhan selalu lebih dekat daripada yang kamu kira. Dia menjaga, Dia menuntun, Dia melindungi. Sekarang, sahabat jiwa, saatnya kamu memeluk kesadaran ini. Jangan lagi meragukan dirimu. Jangan lagi merasa bahwa hidupmu tidak berarti. Jangan lagi merasa bahwa kamu berjalan sendirian. Kamu adalah jiwa terpilih. Kamu adalah jiwa yang dijaga. Kamu adalah jiwa yang dilindungi oleh cinta yang tak pernah hilang. Mari kita akhiri perjalanan ini dengan doa dalam hati. Doa yang sederhana tapi penuh makna. Ucapkan pelan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjagaku. Ucapkan lagi, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu melindungiku. Biarkan ucapan itu menjadi pengingat yang akan selalu menemanimu, bahkan ketika narasi ini usai. Sahabat jiwa, aku berterima kasih karena kamu sudah berjalan bersama sampai di sini. Terima kasih karena kamu mau membuka hatimu. Terima kasih karena kamu mau mendengar dengan jiwa, bukan hanya dengan telinga. Terima kasih karena kamu telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kesimpulan dari semua ini adalah sederhana. Kamu adalah jiwa terpilih yang dilindungi Tuhan. Jangan pernah meragukannya. Dan ingatlah, perjalananmu tidak berhenti di sini. Ini hanyalah awal dari kesadaran yang lebih besar. Peganglah cahaya itu, jagalah hatimu. Dengarkan intuisi batinmu, percayalah pada pertolongan yang selalu datang. Dan biarkan luka-lukamu menjadi ladang subur tempat cinta tumbuh. Sampai kita bertemu lagi, jagalah dirimu, jagalah jiwamu, karena kamu berharga, karena kamu dicintai, karena kamu selalu berada dalam lindungan Tuhan.